wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita masih bertemu kembali dalam usaha setiap satu salam kita bisa berjalan beserta keluarga, para sahabat, para tamu yang sampai yang nanti ini kita harapkan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini berarti bingung mau nyampein apa? Yang mana? Hah? Yang mana? Mungkin pada kesempatan kali ini buat muhasabah, terutama buat diri saya pribadi dan mungkin bagi ibu-ibu mungkin udah ini ya, udah pandai lah. Mungkin ini khusus untuk diri saya pribadi, sampai dengan umur kita hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan, umur panjang sampai di umur kita saat ini yang sampai khusus untuk saya pribadi ya udah mencapai 40 tahun, mungkin bagi ibu yang lain 50, 60, saudara kita menyadari dari ribuan sujud yang kita lakukan, ruku yang kita lakukan, semuanya apakah sudah sesuai yang Allah perintahkan? Barangkali sujud yang kita lakukan beribu-ribu kali yang kita lakukan, semuanya apakah sudah benar-benar khusyuk? Bahkan Allah mengatakan bahwa ketika kita lalai dalam melaksanakan sholat pun kita tidak khusyuk, itu dimaksud dengan lalai. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya disebut dengan orang yang celaka. Bagaimana dengan kita yang telah meninggalkan mungkin dari umur kita, dari mulai balik kita sampai dengan usia kita saat ini, berapa banyak sholat wajib yang kita lalaikan, yang kita tinggalkan sampai dengan usia saat ini. Bagaimana orang yang lalai tidak khusyuk aja awas celaka, bagaimana dengan kita yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu itu? Orang yang lalai saja sudah disediakan neraka tersendiri oleh Allah, yaitu neraka wail. Bagaimana dengan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Dengan usia yang kita saat ini, kita diberi kesehatan, mungkin kita lalai ya dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita baru sadar ketika Allah kasih kepada kita itu ujian sakit. Kita baru menyadari, ya Allah, berapa besarnya kesehatan, berapa nilainya tidak akan ternilai dengan apapun ketika kita itu diuji dengan sakit. Kita mau berdiri untuk sholat saja kita sudah benar-benar tidak kuat, apalagi kita akan menghadiri majelis taklim. Mungkin dengan usia kita yang saat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita lakukan dengan benar-benar niat yang ikhlas, niat yang benar, bukan tidak ada ria dalam ibadah yang kita lakukan. Karena janji Allah ketika kita sudah melakukan ibadah yang kita lakukan itu dengan niat yang baik, kita sudah lakukan dengan suatu rutinitas kita, suatu saat jika kita sudah Allah berikan lemah kepada kita, kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan, untuk menghadiri masjid taklim, pahala akan Allah tetap berikan kepada kita di saat kita ketika kita sehat, kita tetap melaksanakannya sebagai suatu rutinitas. Sampai dengan usia saat ini, sudahkah kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dari sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud? Apakah dengan 24 jam yang Allah sediakan kepada kita, berapa banyak yang telah kita benar-benar kita gunakan untuk ibadah? Apakah barangkali kita masih banyak kita sibukkan dengan urusan dunia sehingga kita melalaikan, kita menyisakan waktu kita untuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah waktu sisa kita untuk mengisi dari kesibukan dunia. Itu dari sholat ibadah kita. Kemudian dari bacaan Al-Quran yang sampai dengan umur kita saat ini, sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca setiap hari? Apakah Al-Quran yang ada di rumah kita hanyalah sebagai pajangan untuk di rumah kita? Berapa banyak surat yang senantiasa kita baca, yang kita hafalkan? Mungkin kita sebagai orang tua sering mengharapkan anak kita untuk selalu belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar menghafal Al-Quran. Tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh pada mereka. Semua orang tahu bahwa
anak yang hafal Quran akan Allah berikan juga kehormatan kepada orang tuanya. Kemudian Allah juga akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Di saat di yaumul qiyamah nanti, semua urusan itu kita tanggung masing-masing. Suami kita tidak akan bisa membantu kita, anak kita juga tidak akan bisa membantu kita, orang tua kita pun tidak akan bisa membantu kita pada saat yaumul hisab nanti. Semua akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Namun beda dengan orang yang hafal Quran. Ketika anaknya hafal Quran, dia akan mencari orang tuanya untuk memakaikan jubah orang kepada orang tuanya dan memakaikan mahkota kepada orang tuanya dan menggandeng orang tuanya untuk sama-sama masuk surga. Di saat semuanya tidak akan bisa memberikan syafaat atau memberikan bantuan kepada yang lain. Kita menginginkan anak kita agar anak kita kelak yang akan menggandeng kita ke dalam surga. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa orang tua kita yang sama membesarkan kita dari kecil juga memiliki keinginan yang sama dengan kita. Beliau juga menginginkan kita bisa memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, bisa memakaikan jubah kepada orang tua kita, kita memakaikan mahkota kepada orang tua kita. Dengan umur yang sampai sekarang ini, sudahkah ada niat dalam diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita saat yaumul qiyamah nanti, bisa memakaikan jubah kepada orang tua kita, memahkota kepada orang tua kita. Bukan hanya kita mengharapkan kita yang dipakaikan, tapi niatkan mulai dari sekarang kita bisa bukan hanya mengharapkan kita dipakaikan oleh anak kita, tapi kita yang memakaikan untuk orang tua kita. Mungkin tidak muluk-muluk harus semuanya ketika kita berjalan untuk berusaha untuk menjadi ahli Quran. Insya Allah kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang tua kita di yaumul qiyamah nanti. Apa balasan yang bisa kita berikan kepada orang tua kita yang telah mendidik kita dari melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sampai dengan saat ini? Mungkin berapa banyak dosa yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita, dari perkataan, perbuatan kita yang sudah mengecewakan kedua orang tua kita. Apalagi ketika kita sudah berumah tangga, kita mempunyai keluarga kecil, berapa banyak kebutuhan dia yang kita sepelekan, yang kita kurang perhatian untuk mereka, karena kita lebih memikirkan, lebih konsentrasi untuk keluarga kecil kita, untuk orang tua yang sudah meninggal. Begitu juga mereka juga menginginkan amalan kita yang bisa mereka rasakan di yaumul barzah, di alam barzah. Dari umpama sedekah kita yang kita niatkan untuk orang tua kita, itu akan bisa meringankan azab kuburnya. Doa kita, baca Al-Quran kita yang bisa meringankan azab kuburnya, dan hafalan kita yang kita bisa memakaikan jubahnya saat yaumul qiyamah nanti. Itu untuk orang tua kita. Untuk suami kita, sampai dengan usia saat ini, berapa banyak perkataan ataupun perbuatan yang telah menyinggung ataupun menyakiti suami kita. Berapa banyak yang telah kita lakukan membuat suami kita tidak ridho. Untuk anak-anak kita juga, berapa banyak perkataan ataupun tingkah laku kita yang membuat anak kita sakit hati, ataupun kita sering membanding-bandingkan anak kita pada anak orang lain. Untuk begitu juga sampai dengan saat ini, pada tetangga kita yang tiap hari kita bertemu, sudah berapa banyak perkataan atau perbuatan yang menyinggung ataupun menyakiti perasaan hati tetangga kita. Mungkin dari pandangan mata pun bisa kita tanpa sengaja ataupun kita sengaja itu akan menyinggung ataupun menyakiti hati tetangga kita. Mungkin dari semua itu kita muhasabah diri kita pribadi, kita muhasabah masing-masing kita. Mudah-mudahan mulai saat ini kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan ataupun dosa yang telah kita lakukan, baik kepada keluarga kecil kita, kepada tetangga, kepada orang tua. Semoga Allah terima taubat kita perbaiki masing-masing dari diri kita, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, dan
kita senantiasa berdoa semoga sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan yang kita hanya menghitung hari lagi. Semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan, kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, amal ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di tahun ini. Kita mengumpulkan amal ibadah sebagai bekal kita kembali kepada Allah, sebagai cita-cita kita untuk masuk ke dalam Firdaus, ke jannahnya Allah, bertemu dengan Allah bersama dengan Rasulullah. Kita memantaskan diri agar kita bisa pantas untuk kita bertemu dengan Allah dan kita pantas untuk bersama Rasulullah di jannahnya. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.